Halo Bolo, tak kasih info. Najwa Shihab setelah meremehkan Pak Jokowi yang dalam perkataannya nebeng pesawat TNI AU, sekarang kemana dia? Bahkan buku-buku karangannya dibakar oleh netizen. Udah nggak usah kemana-mana, nggak usah terlalu panjang, langsung aja kita putar videonya. Setelah remehkan Jokowi, Najwa Shihab kemana? Nah, menarik sekali oleh karena Najwa Shihab kan sebetulnya bukan orang yang sembarangan ya. Dia telah merintis karirnya begitu lama dan dia telah tampil sebagai presenter, jurnalis yang sangat terkenal, dikagumi oleh banyak orang. Terbukti dia memang diminati di mana-mana. Acara-acara penting bahkan bisa akses ke istana dan berbagai instansi penting baik swasta maupun pemerintah. Jadi sebetulnya orang ini sangat terkenal dan saya juga salah satu yang mengagumi beliau. Tapi sayangnya apa yang dia sudah rintis begitu lama itu dihancurkannya sendiri dengan membuat suatu gerakan yang benar-benar memperlihatkan kebencian kepada Jokowi yang sudah membangun bangsa ini menjadi presiden 2 periode yang sangat dicintai oleh rakyat. Darurat Garuda Biru yang diposting oleh Najwa beberapa waktu yang lalu sempat menghebohkan, walaupun terbukti akhirnya bahwa darurat yang disebutnya itu sebetulnya cuma narasi kosong yang tidak terbukti. Buktinya Indonesia aman-aman saja sampai hari ini, tidak ada gejolak apapun. Bahkan sudah dikasih Garuda Biru pun tetap Indonesia malah aman. Oke? Dan belakangan malah dia mengatakan dengan meremehkan, ini nada sangat meremehkan, bahwa Jokowi itu hanya nebeng. Terakhir nebeng dengan pesawat TNI ya, pulang ke Solo. Wow, ini kejahatan dalam bernarasi, dan lebih tepat hatinya tidak lurus karena dia telah dibeli oleh kepentingan, yaitu kepentingan sepihak, kepentingan orang-orang yang sakit hati, dan dia ternyata berada di sana. Dan akhirnya kita lihat kemana dia sekarang setelah mengejek Jokowi, setelah meremehkan Jokowi, setelah membuat kegaduhan di Indonesia dengan Garuda Biru. Oke, dia kemana? Maksudnya mau kemana selanjutnya? Oke, jadi bagi saya sebenarnya Mbak Nana ini tidak pantas ya memperlakukan seperti itu. Dia menghancurkan karirnya sendiri. Dan oke, kita tunggu ke depan apa jadinya. Yang pasti seluruh rakyat bangsa Indonesia, ayolah belajar. Jangan mengembangkan dendam, kebencian kepada orang lain. Dan orang yang baik itu biasanya adalah orang-orang yang dibela oleh Tuhan sendiri. Oke? Sampai jumpa. Indonesia Raya maju terus, NKRI harga mati. Nah, saya pikir Najwa Shihab itu nggak ikut-ikutan gerombolannya anjing-anjing Rizik Syihab, Bahar Smith, Asegab juga ikut. Ternyata ketahuan sama-sama Yamannya. Orang nggak tahu diri apa, di Indonesia numpang udah dikasih hati kok, rogo rempelo. Mendingan Najwa Shihab itu suruh pulang ke negerinya Yaman sana loh, nggak usah di Indonesia. Kalau tahu jadi provokator, muka-mukanya aja kayak cantik, tak akui cantik, kayak ahlaknya kayak anjing juga, sama dengan Rizik Syihab, Bahar Smith, Asegab. Siapa lagi yang tua-tua yang kuar-kuar Jokowi makzulkan gantung juga itu orang Yaman, saya nggak kenal itu. Lihat aja Najwa Shihab kamu itu, kalau udah jatuh kamu jatuh sekalian kamu itu. Najwa Shihab korban zona nyaman. Begitulah kalau orang sudah merasa bahwa dia bisa mengetahui segalanya karena sudah dekat dan bahkan sudah bisa melecehkan orang nomor 1 di Indonesia. Ya, dia merasa minimal setara. Dan bahkan kalau saya lihat coletehan-coletehannya ketika wawancara, ketika
membawakan acara, dia selalu ya, sifatnya bukan appreciate, tapi dia ya nyeleneh. Nah ini nih dia. Makanya kalau kita sudah menguasai sesuatu, mainframe kita itu harus kita kelola, bahwa masih ada langit di atas langit. Kita belajar lah, waktu di kitab suci juga kan masih ada bagaimana di kerajaan Babilonia, Babel itu, Nimrod atau Namrud itu kan gagal karena dia merasa terhebat dan hebat. Dan juga kapal Titanic itu kan sebuah contoh bahwa sesungguhnya manusia itu kan hanya terbatas kepada kreasi, bukan decision. Dia memutuskan semua ya Tuhan. Elvis Presley, banyak kok kasus-kasus kita semua. Ada itu Sambo, banyak menjadi pelajaran kita. Nah, sekelas Anda, seandainya Anda tidak merasa nyaman, ada tantangan, ada yang ditakuti, Anda mungkin masih bisa maju. Kalau Anda bisa mengambil hati para petinggi negeri ini, bukan nyeleneh, Anda mungkin ditempatkan. Ada beberapa kan yang bisa pada akhirnya sama latar belakangnya dengan Anda, sekarang duduk jadi menteri. Nggak usah spill video, nggak usah sebut nama. Kita sudah sama tahu, sudah sangat terbuka, open minded kok sekarang tentang info-info. Nah itulah makanya ketika Anda tidak sadar bahwa Anda sedang di comfort zone, Anda menjadi korban. Jadi korban zona nyaman Anda. Anda tidak merasa, ternyata secara inner power Anda, inner powernya merasa the best, tapi kan di ekstranya kan mempengaruhi. Makanya Anda tidak sadar. Akhirnya capability, kepercayaan orang, trust orang kepada Anda decline. Turun dia decline. Tadinya naik, Anda terlalu merasa, akhirnya apa? Siklus tidak menerima lagi karena sudah kulminasi. Anda merasa udah paling hebat. Wah, bisa mendikte Jokowi, bisa mendikte Bapak Prabowo. Oh ya, yang lain ya iya itu tadi. Anda merasa super, merasa eksklusif sehingga yang lain termarginalkan. Anda nggak sadar. Orang-orang seperti kami juga yang nggak punya sekolah mengamati. Karena itu hak kami. Hak untuk dilayani secara informasi. Dan hak menerima pendapat orang lain. Nah sekarang kami sedang memanfaatkan hak kami. Hak mengeluarkan pendapat. Dan itu ada di Mukadimah. Dan itu hak masyarakat. Nah, antara pasal 28 sampai pasal 31 itu tentang kemaslahatan masyarakat. Berpendapat, sandang, pangan, semua kami tahu. Cuman kami kan nggak di blow up. Kami ini siapa? Nah, kau merasa kau paling apa? Ternyata nggak ada apa-apa. Memang kau siapa? Nggak ada apa-apanya kau. Nah, itulah makanya. Jadi kau ternyata adalah korban zona nyaman. Nah, bahasa Inggrisnya apa? Comfort zone victim. Oh, ini yang paling bahaya. Kita sudah beberapa kali melihat kejadian-kejadiannya, apalagi Elvis Presley, itu nyata, itu sebagai pelajaran. Kalau kita sudah ada menguasai sesuatu, rendahkan hati serendah-rendahnya untuk kita lagi bisa naik menguasainya, bukan lagi mengelolanya. Jadi kita ketika kamu masuk di satu perhelatan, kita rendahkan diri untuk kita bisa merangkul semuanya. Karena apa? Nggak ada yang langsung go to zero, enggak. From zero go to hero. Itu lihat Pak Jokowi, dia hanya sifat tukang kayunya yang dibawa. Walaupun dia sudah insinyur kehutanan, bisa mengelola hutan, bisa mengeksploitasi hutan, tetapi jiwa tukang kayunya yang selalu dipakai bagaimana? Seluruh kayu menjadi milik dia. Tetapi kan ini si tukang kayu, si tukang ini. Nggak apa-apa kita si tukang kayu, tapi bisa merajai seluruh kayu. Nah itulah, jadi kalau kita sebenarnya itu mulutmu adalah harimaumu. Nah itu dia. Jadi kalau orang-orang bijak itu selalu dia dari bawah, tidak pernah merasa di atas. Karena ketika kita merasa di atas, ya itulah. Monyet itu jatuhnya itu bukan ketika angin kencang. Monyet itu jatuhnya ketika angin sepoi-sepoi, dia ngantuk. Tadinya dia kalau angin kencang kan dia berpegangan tuh, kencang. Nah ketika angin sepoi-sepoi nyaman,
Sama dengan Anda, terlalu merasa nyaman. Dari menteri pun Anda lebih hebat, dari panglima Anda lebih hebat, semua Anda bisa kritisi. Sebenarnya hak kita, kontrol sosial itu ada di kita sebagai orang publis, jurnalis, atau kalau dulu contohnya kalau wartawan itu adalah sebagai kontrol sosial untuk mengontrol kebijakan-kebijakan. Lah ini semua, MPR, DPR, semua Anda atasi. Tidak dilantik lagi presiden bla 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 bla. Jadi MPR itu kan akumulasi dari pendapat orang-orang, akumulasi dari beberapa lapisan, dari seluruh rakyat Indonesia. Makanya dia diciptakan dia sebagai suatu badan, bukan badan yang kecil, tapi yang grand, desain, majelis. Tapi aku nggak sampai ke sana membahasnya. Udahlah, capek. Sebenarnya udah saya bilang, kita menempati ruang, waktu, dan volume, kita sebagai sub item aja. Walaupun nanti kita menjadi super item, the special item, itu karena apa? Kinerja, proses yang menciptakan kita. Nggak mungkin saya tiba-tiba jadi ini, enggak, tanpa menjalani proses. Karena saya paham, harus graduate, no random. 1, 2, 3, dan selanjutnya. Kalau Tuhan berkehendak dan kita mau menempati ruang, waktu, dan volume sebagai super item dan bahkan special item, udah, nggak usah bernafsu. Alam juga tahu kita siapa. Karena apa? Kalau kita memang sudah biasa dikelola. Saya pensiunan PLN, udah biasa dikelola. Tapi setelah pensiun, saya belajar mengelola. Nah, sekarang mampu nggak kita terkelola? Ini terkelola kita nggak mampu, begitu menguasai sedikit merasa lebih mampu. Ini racun, Pak Bu Naswa, racun itu yang ada. Makanya saya bilang, Anda butuhnya mentor seperti saya, Tamrin Manulang, pendekar sugesti, mengingatkan yang terlupa, memungut yang tercecer, mengerjakan yang sederhana. Sederhana sebenarnya. Anda cuma mengontrol aja apa yang terjadi, ceritakan, dipublish. Jurnal itu kan hanya mencatat. Jurnal itu hanya mencatat. Bukan, udah saya bilang, Anda itu tugasnya ya narasi, bukan kreasi. Nah, akhirnya apa? Sekarang yang terjadi apa? Stagnasi. Akhirnya apa? Jadi korban kan Anda, victim. Sekarang Anda mau menormalkan lagi, ya bisa. Satu-satunya jalan. Benar. Ada satu akun mengatakan, etika yang paling baik ketika kita menyadari kesalahan kita atas dasar sengaja dan tidak sengaja. Makanya satu-satunya jalan sebagai attitude, etika, perilaku, adab, ya minta maaf. Minta maaf aja. Kepada apa? Kepada siapa? Ya kepada masyarakat, jangan kepada person. Karena apa? Masyarakat tersinggung. Simbol negara kadang-kadang Anda lecehkan, Anda nyelenehkan, seolah-olah Anda sangat mengetahui, komprehensif, bahkan eksklusif tentang semua permasalahan yang ada. Enggak, semua sudah punya lembaga dan mereka melakukannya. Maka saya bilang, ketika kita sudah ada rule standar operating prosedurnya, rule of the game-nya, play-nya, maka dia akan nanti automatically kultur style automatically, nggak usah diatur-atur, dia sudah punya siklus sendiri. Negara ini bukan lagi negara yang baru. Saya sudah mengalami 7 presiden loh. Saya lahir di eranya Pak Soekarno. Jadi paham saya 36 tahun jadi pegawai negeri ASN, nggak sembarang juga. Oke, salam. Satu jiwa, NKRI, harga mati.